Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar, part of KG Radio Network. Halo, selamat pagi Smart Listener dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mirza Arianti di spesial program untuk hari ini. Tentunya di Smart Radio Talk, persembahan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tema kita kali ini sangat menarik dan strategis ya, Smart Listener, yaitu ekspor, strategi UMKM Sulsel tembus pasar global. Dan kita tahu bersama Smart Listener, UMKM ini tentu menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Selatan. Namun tantangannya adalah bagaimana agar produk-produk lokal kita ini bisa menembus pasar ekspor dan bersaing secara global. Dan untuk hari ini kita akan membahas tema ini, Smart Listener, tentu bersama dengan 3 narasumber hebat kita yang tentu siap berbagi ya wawasan dan juga pengalaman di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Anwar Arjuna Said, konsultan pengembangan UMKM dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik, Mbak. Baik. Ya, dan juga di sini ada Bapak Dr. Hewan Alimansyah, fungsional medik karantina hewan dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulsel. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, dan juga di sini ada Bapak Arfandi dari perwakilan dunia usaha, owner dari PT OSP Farm yang tentu juga berbagi pengalaman langsung dalam dunia ekspor. Assalamualaikum Bapak Arfandi. Waalaikumsalam Ya, Ibu. ya. Selamat pagi. Ya, semangat ya Pak ya Semangat untuk harus ekspornya. semangat. Ya, harus. Ya. Tetap semangat. Iya. Ya. Ya, dan terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber saya yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Dan untuk Anda nih Smart Listener, kami informasikan ya, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di streaming di radiosmartfm.com, dan juga Anda bisa menyaksikan perbincangan pagi ini, menonton perbincangan pagi ini tentunya di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan langsung saja saya ke Pak Anwar ya. Pak Anwar, kalau kita berbicara ya mengenai UMKM ya, tentu pada saat masa Covid ya dulu, tentu UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ya. Pak Anwar bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk penjelasan seperti apa perkembangan UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini Pak? Ya, kondisi UMKM kita khususnya di Selatan yang jutaan jumlahnya, pada umumnya sama permasalahan yang dihadapi oleh UMKM kita. Pertama permasalahan dulu ya Mbak, permasalahannya di akses permodalan, kemudian digitalisasi, kemudian akses pemasaran, kemudian kualitas produk, masih banyak yang kualitasnya belum baik secara kontinu. Nah, itu permasalahannya. Nah, bagaimana permasalahan ini diatasi oleh seperti kami dari Bank Indonesia adalah satu, bagaimana memberikan pelatihan ke UMKM kita lewat pelatihan yang secara kontinu dan pendampingan, seperti di kami ada namanya UMKM Rewako ya, bagaimana mengatasi permasalahan tadi, misalnya untuk pengembangan SDM-nya, kemudian permasalahan di manajemen keuangannya dan manajemen perusahaannya, kemudian bagaimana akses pemasarannya, semua itu ada di UMKM Rewako kita ajarkan. Kemudian UMKM khusus ekspor lagi, Rewako Ekspor ada, sehingga untuk yang kualitasnya bisa menembus pasar global di Rewako Ekspor lah, itu kita latih dan pingi secara kontinu. Kemudian permasalahan lainnya bagaimana akses permodalannya. Nah, kalau sudah bagus mindset, yang paling penting dulu di UMKM kita adalah mindsetnya. Nah, itu mindset sebagai entrepreneur. Kalau mindsetnya sudah bagus, produknya sudah bagus, mungkin masalah lagi di permodalan. Nah, akan kita hubungkan dengan teman-teman perbankan. Kemudian sudah bagus itu bagaimana legalitas usahanya, legalitas perusahaannya. Nah, itu Mbak.
Oke, itu ada beberapa hal ya yang tentu ini menjadi PR kita bersama nih ya Pak. Baik, Pak Anwar, untuk bisa UMKM ini ya menembus ataupun tembus pasar global, ini tentu menjadi topik pembahasan kita untuk pagi ini ya. Nah, sebenarnya seperti apa nih peran ataupun strategi dari Bank Indonesia untuk UMKM Sulsel ini untuk bisa lebih berkembang, khususnya untuk bisa menembus pasar ekspor, Pak Anwar? Ya, untuk bagaimana UMKM kita menembus pasar ekspor, pertama dulu yang seperti yang saya sebut tadi, kita mendampinginya lewat Rewako Ekspor. Salah satu yang paling utama dulu adalah bagaimana memperbaiki kualitas produknya secara kontinu sehingga bisa diterima oleh pasar global. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman UMKM itu dapat menemukan pasar yang cocok dengan produknya. Dan kemudian ketiga, bagaimana teman-teman UMKM yang mau ekspor itu mengenali aturan-aturan ekspor, bagaimana kepabeanannya, kekarantinaannya, bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana melakukan kontak bisnis dengan calon buyernya, sehingga pada saat transaksi nanti tidak merugikan dirinya. Kemudian di sistem pembayarannya bagaimana. Nah, itu yang paling penting. Terakhir, bagaimana dia memiliki modal untuk memenuhi permintaan barang dari buyer. Dari buyers ya. Oke. Nah, tentu untuk bisa menembus pasar ekspor ini tentu ada beberapa strategi yang harus dilakukan ya. Salah satunya itu melihat tren pasar ya. Apakah seperti itu, Pak? Ya. Salah satunya itu. Ya. Yang penting tren pasar, bagaimana permintaan pasar luar negeri, kemudian pasar negara tujuan itu cocok nggak dengan produknya kita, apa bisa diterima, bagaimana misalnya produk kita kalau sekarang ada yang di-banned, berarti itu harus diperbaiki di mananya, apakah dari sisi green ekonominya, blue ekonominya, yang aturan-aturan itu yang sekarang banyak di khususnya Amerika dan Eropa misalnya. Bagaimana teman-teman eksportir mencari pasar lain di Afrika, di Asia sendiri, gitu. Ya, Pak. Seperti diinformasikan tadi ya, mulai dari strategi, kemudian saya penasaran ya untuk komoditi apa sih yang menjadi idola gitu Pak ya, istilahnya sektor atau komoditas unggulan Sulsel yang memiliki potensi untuk ekspor begitu Pak? Ya, sebenarnya Sulsel memiliki banyak potensi. Semua ya gitu ya Pak? Iya, perikanan, ya, yang masih terbesar mungkin nanti data dari teman-teman di karantina, di luar tambang ya, perikanan, tambang sudah pasti, kemudian perikanan, pertanian, itu yang utama dan itu adalah produk kita. Contoh kecil saja, kelapa mulai dari daunnya itu bisa diekspor, bahkan sudah ada yang mengekspor lidi. Gitu ya Pak. Minyaknya dalam bentuk VCO, itu semua potensi. Kemudian produk pertanian lainnya, termasuk Pak Fandi di komoditi kemiri dan rempah lainnya, itu besar peluangnya. Ya. Ya, jadi memang hasil bumi ini komoditi yang idola ya untuk diekspor ya Pak. Kemudian Pak, tentu untuk strategi pengembangan UMKM ini untuk bisa naik kelas ya, untuk menembus pasar global, tentu dibutuhkan sinergi ya. Nah, bagaimana sinergi Bank Indonesia dengan lembaga lain ini, Pak? Sinergi itu memang sangat dibutuhkan di era sekarang, baik oleh pelaku UMKM maupun di tingkat pembina lah, yang namanya itu sinergi, kolaborasi itu penting. Selain kalau UMKM membutuhkan adaptasi teknologi, adaptasi lingkungan. Nah, Bank Indonesia selalu melakukan kolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain, termasuk dengan karantina, bea cukai, lembaga keuangan, lembaga asuransi. Ya, ini semua yang berhubungan dengan pelaku ekspor, UMKM pelaku ekspor.
Setiap akan diekspor, apalagi kalau komoditi, berarti harus berhubungan dengan karantina. Kemudian bagaimana dengan kepabeanannya, bea cukainya. Kemudian pada akhirnya bagaimana permodalannya. Kita menggandeng teman-teman dari lembaga keuangan perbankan. Kemudian bagaimana jaminan barangnya, jaminan pembayarannya, ya, kita membutuhkan asuransi. Nah, gitu. Di Rewako Ekspor yang pelatihan ini untuk para calon eksportir, ini Rewako Ekspor kita lakukan setiap tahun dan itu diseleksi hanya 30 orang yang akan diterima. Oh, seperti itu Pak, untuk menjadi binaan. Iya, untuk didampingi setiap tahun itu hanya 30 orang. Prosesnya seperti apa itu Pak? Apakah semua pelaku UMKM itu juga punya peluang yang sama atau gimana Pak? Semua memiliki peluang yang sama, mendaftar, kita share secara umum, tapi akan diseleksi. Pendaftarnya selalu ratusan. Nah, itu diseleksi hanya 30 yang akan didampingi. Setelah diseleksi, divisit, apa benar ada usahanya, kemudian sisi legalitasnya, kemudian produknya sudah bisakah menembus pasar global. Nah, itu 30 ini didampingi dari A sampai Z. Bagaimana usahanya, bagaimana melakukan kontak bisnis, mencari calon buyers, dan itu kita berkolaborasi dengan ITPC atas perdagangan di luar negeri. Kalau ada satu pendampingan, mereka live dengan para calon buyer yang difasilitasi oleh ITPC dan ATDAC. Itu dan yang paling event yang kita lakukan untuk bagaimana UMKM kita menemukan buyers ini adalah di AMBF ini, Angin Mamiri Business Fair. Itu dilakukan setiap tahun juga, dan ini tahun keempat. Kita mengundang calon buyers. Tahun ini 18 negara, dari 18 negara calon buyersnya, Mbak. Itu di tanggal 12 sampai 13 November nanti. Oke, itu tentu pameran yang akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia ya. Ini untuk bisa bagaimana menampilkan ya produk-produk ekspor dan juga mempertemukan ya dengan para buyers ya Pak. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita ya, dan tentu seperti diinformasikan oleh Pak Anwar tadi untuk bagaimana UMKM ataupun komoditi kita ini untuk bisa menembus pasar global, tentu ada banyak hal yang harus dipenuhi gitu ya. Salah satunya ini mengenai karantina ya. Saya langsung saja ke Pak Alimansyah ya, benar Pak? Ya. Pak, seperti apa sih peran utama dari dalam ataupun karantina dalam proses ekspor produk pertanian, perikanan dan juga peternakan ini Pak? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi sebenarnya kalau perlu saya jelaskan kembali bahwa karantina kami di Badan Karantina Indonesia punya tugas fungsi utama itu memastikan bahwa setiap produk hewan, ikan dan tumbuhan, baik itu yang diekspor, diimpor maupun yang akan dilalu lintaskan di antar wilayah di Indonesia, itu dipastikan sehat dan aman. Nah, makanya kalau ditanya apa sih sebenarnya peran karantina dalam memastikan produk-produk pertanian, peternakan maupun perikanan ini bisa diekspor, adalah memastikan kalau produk itu baik dan bisa diterima di negara tujuan. Jadi karena kan sekarang yang tadi saya sebutkan bahwa kita Indonesia dan beberapa seluruh negara di dunia itu menganutkan WTO, perdagangan bebas. Kita bebas berdagang kemana saja, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Negara-negara di dunia juga pasti meminta ketika mau ekspor, kita mau ekspor, misalnya mau ekspor durian misalnya ke Cina, pasti Cina akan menyatakan, oh tunggu dulu, kalian harus memenuhi persyaratan A, B, C, D, E. Nah itulah karantina akan memandu pelaku usaha UMKM maupun seluruh pelaku usaha melihat persyaratan setelah terpenuhi, kita pastikan baik, aman dan sehat, baru kita sertifikasi, sehingga ketika sampai di Cina itu akan bisa diterima barangnya. Seperti itu. Oke, jadi memang ada hal-hal yang memang harus dipenuhi ya Pak, sebelum
diekspor ya, ini untuk komoditi. Dan tadi sempat saya juga menangkap ternyata bukan hewan saja yang dikarantina ya, tumbuhan juga ya Pak. Tumbuhan juga. Jadi Oke. tumbuhan, jadi hewan dan segala produk turunannya, tumbuhan dengan segala produk turunannya, dan begitu juga dengan ikan. Jadi itu semua kita proses karantina. Baik Pak, untuk produk apa aja sih yang melalui pemeriksaan karantina itu sebelum diekspor? Produk-produk apa aja Jadi Pak? sampaikan saya Ya. yang produk hewan, ikan dan tumbuhan saat ini. Kalau produk yang terbesar kita yang paling sering kita lalu lintas di tempat kami, produk tumbuhan misalnya ada rumput laut. Rumput laut salah satu ekspor terbesar, salah satu dari Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan kelapa bulat. Ada juga coklat, ada kopi dan beberapa produk lainnya. Begitu juga produk-produk perikanan, misalnya ikan tuna. Jadi memang hampir seluruh produk peternakan, pertanian maupun perikanan itu kalau ketika ingin diekspor pasti akan melalui karantina terlebih dahulu. Untuk arang ataupun berikat, apakah itu juga menjadi salah satu komoditi juga yang Iya. diekspor Pak? Iya. Iya. Karena ketika diminta dengan negara tujuan untuk disertifikasi, kita akan sertifikasi. Nah kemudian Pak, bagaimana dari pihak karantina ini untuk bisa memastikan bahwa produk-produk ini sudah bisa lolos Pak, sudah bisa siap diekspor gitu Pak? Ya, pastinya kita melalui sesuai dengan SOP kami, beberapa tahapan-tahapan dilalui sesuai dengan jenis produknya apa. Misalnya kalau di kami contoh adalah kalau di hewan misalnya produk-produk hewan, dia harus melalui pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu, terus dengan beberapa perlakuan yang akan dilakukan untuk memastikan produk itu sehat. Begitu juga produk tumbuhan akan diperiksa dengan petugas apakah ada serangga atau tidak, adakah ada penyakit tumbuhan atau tidak. Kalau memang negara tujuan meminta ada perlakuan, misalnya melakukan fumigasi atau memang ini kita akan pasti lakukan itu. Ya, yang jelas sesuai dengan negara tujuan, karena kita kan membawa nama baik negara Indonesia juga ya. Ketika memang sudah dipastikan oleh karantina itu baik sehat, berarti dia sudah melalui segala macam tahap proses yang memang sesuai dengan SOP kami. Ada edukasi nggak sih Pak untuk bisa memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM ini Pak untuk kegiatan seperti ini? Ya, sebenarnya kalau yang tadi disampaikan, karena memang produk kami yang kami sertifikasi itu sangat banyak ya. Jadi kalau harapnya teman-teman UMKM bahwa sebenarnya jangan pernah takut untuk melakukan ekspor. Kami sendiri di karantina terbuka, kami punya di kantor kami ada klinik ekspor. Memang khusus orang yang akan melakukan ekspor mau konsultasi. Karena kan tiap negara tujuan itu beda-beda. Jadi ada misalnya China yang punya persyaratan yang sangat panjang, sangat banyak dan sebagainya. Ada juga beberapa negara yang memang tidak memiliki persyaratan yang terlalu banyak. Misalnya Pak, negara mana tuh Pak? Beberapa negara misalnya Asia itu tidak terlalu ketat ya. Kita nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya negara-negara China, Eropa, bahkan kalau kami Pak, China itu lebih ketat dibandingkan Eropa sama Amerika persyaratannya. Jadi memang, tapi perdagangan ke kita kenyataannya ke mereka cukup banyak. Jadi memang pelaku-pelaku UKM ini jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk melakukan konsultasi ke kami, menanyakan kami mau ekspor ke sini, kami mau ekspor. Contohnya kemarin durian beku. Durian beku kami tahun 2025, Juli 2025 ini melakukan penandatanganan kesepahaman dengan Cina bahwa terkait dengan durian beku sudah boleh ekspor ke Cina dengan persyaratan-persyaratan yang memang dipenuhi. Saya tadi sempat menangkap ya Pak, kalau memang para pelaku UMKM kita itu takut ya untuk melakukan ekspor gitu Pak. Sebenarnya kesalahan-kesalahan seperti apa sih Pak yang menurut pengalaman Bapak ini di lapangan yang dilakukan? Pasti pertama tadi yang disampaikan sama Pak ini, kalau produknya itu memang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta dengan negara tujuan. Jadi misalnya negara tujuan meminta spesifikasi, kalau kami di sarang burung walet misalnya meminta spesifikasi dia harus sarang walet yang bersih, dia bebas dari cemaran, dia bebas dari. Tapi pada kenyataannya ada juga beberapa pelaku UMKM atau bukan pelaku usaha sebenarnya yang mencampurkan produknya itu dengan pemutih misalnya, dengan apa untuk produknya baik. Kenyataannya ketika sampai di negara tujuan itu
itu bisa terdeteksi. Jadi pemahaman edukasi kepada pelaku usaha ini dari BI ini sangat bagus Pak ya, karena memang kita harus memberikan terus mereka edukasi bahwa kalau mau ekspor produknya jangan dimain-mainkan, harus pastikan baik. Ketika memang baik itu dan terus menerus itu baik, jangan sampai dia sekarang baik besoknya jelek. Berubah-berubah gitu ya. Oh, itu jangan sampai ya Pak ya. Mau ditambahin mungkin Pak? Ya. Ya benar yang dikatakan oleh Pak Alim. Ini juga biasa menjadi permasalahan di UMKM kita. Ya, dia tidak menjaga integritas, kemudian konsistensi, kualitas produk yang tidak dijaga, dan komitmen terhadap perjanjian bisnis yang telah dilakukan. Buyers meminta space ini, nah biasa ada mencampurnya. Nah, pada akhirnya ketika dikirim akhirnya di reject. Yang rugi kan dia sendiri. Sering ada pengalaman begitu di pelaku ekspor ya Pak. Itu komoditi apa Pak yang biasa yang dicampur gitu Pak? Yang potensial itu yang seperti yang disebutkan tadi, rumput laut, kemudian sebenarnya produk-produk komoditi yang potensial yang untuk diekspor ya. Untuk diekspor ya. Mau ditambahin lagi Pak? Masalahnya ketika memang ada satu atau dua yang sudah terbanet, itu yang dibanet bukan cuma pelaku usahanya, negara kita. Jadi contoh kemarin ada beberapa masalah, jadinya kita negaranya dibanet langsung produk ekspornya turun dan ujung-ujungnya ekspornya akan jauh lebih ketat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu sih. Jadi diperlukan konsisten ya Pak untuk produknya ya. Baik, saya langsung saja nih ke Pak Arfandi ya, owner dari PT OSP Farm. Kita harus tahu dulu nih ya, OSP Farm. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak. Ini bergerak di bidang apa nih Pak untuk OSP Farm ini? Untuk saat ini Bu, kami fokusnya ke industri olahan rempah-rempah. Dan kebetulan saat ini kami lagi ada permintaan kemiri untuk dikirim ke Saudi Arabia, Jeddah. Nah itu ada permintaan ternyata. Tapi saya penasaran dulu nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak untuk kisah awal dari PT OSP ini gimana Pak? Di awal pendirian usaha ini. Ketika di awal pendirian kami fokusnya mainnya di jenis olahan pala, biji pala, palawija. Jadi sembari belajar palawija, kita pelajari lagi, kita riset kembali terkait bagaimana budaya transaksionalnya, bagaimana budaya jual belinya. Waktu itu kita masih main domestik. Nah, jadi sembari belajar, sembari meriset kembali komoditi-komoditi mana yang potensialnya bagus dan marketnya itu tidak sempit, melainkan baik domestik dan maupun secara internasional itu merupakan marketnya juga itu bagus, lebar. Kemudian beralih ke kemiri. Nah, gimana nih untuk peluangnya Pak untuk kemiri? Di awal kami pertama berawal dari kesadaran sosial, karena waktu itu kami ada kasus, yaitu ada isu deforestasi. Maksudnya dalam negeri itu ada pabrik yang mana itu penebangan pohon kemiri, karena waktu itu nilai kemiri di lokasi daerah sekitar pabrik kami itu nilainya nggak ada, maksudnya cuma hanya sekitar 3.000, 4.000. Nah, maka dari itu secara inisiatif kami, ya udah kami geser lagi ke bermain kemiri. Kami beli langsung dari petani dan alhamdulillah waktu itu pembelian pertama kami di angka 7.000. Dari harga 4.000, 5.000 kita bisa naikkan lagi ke 7.000. Iya. Pak, kalau yang kemiri itu kalau daerah di Sulawesi Selatan ini yang untuk penghasil kemiri itu di mana Pak? Kalau Sulawesi Selatan secara data yang pertama itu ada Bone, ya, Camba itu penghasil kemiri juga. Yang kedua ada Sinjai, yang ketiga ada Kabupaten Luwu. Iya. Nah, itu beberapa daerah ya. Iya, beberapa daerah. Jadi ada Bone, Sinjai, ada juga di Kabupaten Luwu. Ya, Maros juga, maksudnya kalau Bone kan ada Maros, ada Camba. Pak, kemudian untuk panennya sendiri itu berapa sekali setahun atau gimana Pak? Kalau untuk panen itu dia tergantung dari setiap daerah Bu. Tapi secara riset kami itu panennya setahun sekali.
Ya, Setahun sekali. Setahun sekali. Itu di pertengahan tahun atau di akhir tahun? Biasanya menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun ya. Menjelang akhir tahun. Jadi ada beberapa daerah gitu ya Pak, Ya, yang betul. Bapak ajak kerjasama ya. Ajak kerjasama. Untuk ekspor Ya, untuk karena kemiri. sesuai tadi yang disampaikan selama waktu kami dibina oleh Bank Indonesia, memang ada satu masalah yang selalu terjadi bagi para eksportir. Apa Pak? Apa tantangan terbesarnya Pak? Tantangan besarnya itu masalah kuantitas, Bu. Quantity. Jadi bayarnya misalnya mintanya sekitar 10 ton. Ternyata barang yang tersedia hanya sekitar 7 ton. Jadi ketika barang dikirim yang misalnya 10 ton itu muat satu kontainer 20 feet, ternyata ya rugi karena nggak terisi full di kontainernya. Iya. Untuk mensiasatinya itu bagaimana Pak? Salah satunya mungkin kita menggandeng beberapa supplier, beberapa industri juga yang memang dia bermain di kemiri juga. Kita ajak kerjasama, kita ajak kolaborasi karena waktu kami ikut pelatihan juga di BI, kami selalu diajarkan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan beberapa stakeholder. Oke. Iya. Itu untuk mensiasatinya. Untuk ya? mensiasatinya. Baik. Nah, kemudian Pak, tadi ya salah satu hal tantangan ya untuk bagaimana komoditi kita itu untuk bisa memenuhi harapan dari para buyers gitu ya. Salah satunya adalah kualitas ya. Nah, bagaimana nih Pak untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan ekspor Pak? Kalau untuk untuk menjaga kualitas selama ini kita yang paling pertama itu memperhatikan bagaimana keadaan rumah produksi itu tersebut. Jadi rumah produksinya dari segi materialnya, proses masuknya karyawan sampai keluarnya, habis itu higienitasnya, sanitasinya bagaimana, pengolahan limbahnya bagaimana, itu semua dari subsektor yang dari itu yang harus betul-betul diperhatikan. Karena misalnya kayak meja nih, kalau kita mau ikutin meja sortir ya, meja sortir untuk kemiri kan, kalau yang pakai kayu kan mungkin dia nggak masuk standar grade food tuh. Tapi kalau dia pakai meja stainless, nah itu dia sudah termasuk dari standar grade food tersendiri. Iya. Jadi untuk peralatannya itu memang menggunakan peralatan khusus gitu ya Pak? Peralatan khusus Ibu. Ya. Oke, ya. Baik. Nah, tentu dari Pak Arfandi ini ya, untuk bisa bagaimana komoditinya ini untuk bisa mempertahankan kualitas dan juga kuantitasnya, tentu perlu pendampingan ya. Betul. Sepertinya Pak Arfandi ini sudah lama bergabung atau gimana nih? Alhamdulillah sudah Bank lama. Indonesia. Ya. Seperti apa Pak? Jadi di awal dulu saya ikut pameran ada di Tangerang Bu ya, di Tangerang, dan waktu itu memang pamerannya besar. Saya berangkat sendiri, dapat info dari teman di Bandung. Nah itu ada kayak pameran semacam ekspor lah di Tangerang. Dan waktu itu ternyata saya keliling stand, saya lihat yang dari Sulawesi Selatan dari mana ya. Ternyata ketemu yang ada standnya Bank Indonesia. Nah akhirnya waktu itu saya dijemput oleh salah satu staf dari Bank Indonesia ketika itu, bertanya, "Bapak dari mana?" Saya bilang, "Saya dari Makassar Bu." Bilang, "Kesini naik apa?" "Naik kapal, naik kapal Pelni." Naik kapal Pelni dari Makassar turun Surabaya lanjut naik bus ke Tangerang. Jadi dari situ diarahkan sama beliau, "Kamu nanti masuknya ke UMKM ini Rewako, habis itu nanti ada UMKM Rewako Ekspor." Nah itu ya Rewako Ekspor ya. Iya. Seperti apa Pak benefitnya setelah gabung dari apa-apa yang sudah didapatkan Pak bergabung dengan Rewako Pasti yang Ekspor? pertama Rewako Ekspor ini dari beberapa pelatihan yang saya ikuti Bu ya. Baru kali ini saya ikut pelatihan hampir sampai 6 bulan Pak ya. Wow. Hampir sampai 6 bulan. Itu dibimbing terus Pak? Dibimbing selama terus. itu ya? Selama itu. Jadi kita dikupas, materi ekspor ini itu dikupas dari A sampai Z sampai kita diajarkan bagaimana memasukkan barang ke kontainer. Kalau misalnya dia packagingnya karton, kalau misalnya dia packagingnya karung goni, sampai sedetail seperti itu. Habis itu kita diajarkan nanti bagaimana kepabeanannya, urusannya, nanti dihubungin ke pihak mana. Pokoknya selama 6 bulan itu kita 2 kali visit Ibu. Jadi 2 kali visit pertama itu validasi dari Bank Indonesia, betul nggak nih benar-benar produksi apa tidak. Tuh
wah ini deg-degan juga. Jadi wah ini betul nggak produksi? Nah legalitasnya gimana nih? Nah, legalitasnya udah ada NIB-nya belum? Perizinan kayak seperti PRT atau BPOM-nya belum, halalnya gimana, itu semua di cross check. Jadi 3 bulan berjalan divisit lagi dari Bank Indonesia. Jadi ditanyakan kembali, selama 3 bulan ini kamu dapat apa aja? Oh, ada evaluasi juga Pak? Ada evaluasi. Selama 3 bulan ini kamu dapat aja di Rewako Ekspor. Jadi saya bilang, oh iya Pak, gini-gini. Apa yang kurang? Kami kekurangannya seginya, misalnya legalitas, administrasi. Kita kurangnya butuh bantuan seperti ini. Kapasitas produksi kita masih sekian. Nah itu semua diarahkan sama BI, dibimbing langsung sama Bank Indonesia. Jadi, waduh, benar-benar ya Pak pendampingannya. Mungkin bisa ini juga Pak. Silakan. Mau ditambahin juga Pak? Ya, silakan. Ya itu yang kita harapkan karena yang saya sebut tadi permasalahan rata-rata UMKM kita, satu paling penting dulu ini mindset, dan kedua manajemennya. Nah, itulah kita ajarkan manajemen, termasuk manajemen keuangannya. Itu yang terpenting juga Pak. Ya, yang paling penting manajemen keuangannya, bagaimana memisahkan, apalagi para eksportir ini, ya potensial ekspor, bagaimana memisahkan keuangan pribadi keluarga dengan keuangan usaha nah, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas produksinya, bagaimana komitmennya menjaga kuantitas kualitas produksinya. Kemudian bagaimana mereka berkolaborasi. Nah, pada puncaknya nanti kami membuatkan event itulah AMBF. AMBF Pak, Ya. singkatan dari Pak? Angin Mamiri Business Fair. Fair ya, oke. Nah itu memang kegiatan tahunan yang dilaksanakan Bank Indonesia atau seperti apa Pak? Ya, pamerannya ya, untuk UMKM? itu kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan. Kalau biasanya kan pameran itu UMKM-nya yang di booth. Kalau di AMBF bukan. Yang di booth itu adalah buyers yang kami datangkan dari tahun ini 18 negara. Jadi itu yang di booth-booth. Yang datang adalah UMKM, datang menawarkan produknya, melakukan business matching. Nah, kami melalui kesempatan ini kami mengundang seluruh teman-teman pelaku UMKM Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan, silahkan datang di acara AMBF nanti di tanggal 12 sampai 13 November. 12 sampai 13 November. 1 hari ya Pak? 2 hari. 2 hari ya. 13 November. Target untuk investasinya itu berapa Pak untuk acara ini? Ya, target untuk AMBF ini sebenarnya kan ada 2 kegiatan, AMBF dan SSIF. Apa bedanya Pak? Kalau SSIF itu South Sulawesi Investment Forum. Ini khusus untuk investor. Kegiatannya untuk investor itu 1 hari. Bagaimana calon-calon investor yang akan membiayai produk, tapi ini proyek-proyek besar yang diusulkan oleh kabupaten kota, dan itu sudah diseleksi. Ada nanti yang sudah lolos seleksi itu akan mempresentasikan ke calon buyers, calon investor ini proyek-proyeknya. Ada berapa kabupaten kota akan mempresentasikan proyeknya. Khusus untuk AMBF, kita mengharapkan ada transaksi bisnis. Kalau tahun lalu lebih dari 100 miliar kalau nggak salah ingat, nilai transaksi MOU-nya antara pelaku UMKM dengan buyers. Nah, tahun ini kita mengharapkan lebih lagi karena produk kita sebenarnya banyak dan memiliki peluang yang besar. Yang kemudian calon buyers yang kita datangkan tahun ini lebih banyak. Ini tahun ini 18 berasal dari 18 negara. Ada dari Asia, kemudian Afrika, ada kemudian Eropa dan Amerika. Itu. Jadi silahkan UMKM, pelaku UMKM yang merasa produknya potensial ekspor, silahkan datang ke AMBF nanti. Berbicara, menawarkan produknya, melakukan transaksi bisnis dengan calon buyers. Nggak usah takut kalau soal bahasa. Nanti didampingi ya. Panitia menyiapkan pendamping yang kalau
kurang di bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Oh, jadi bawa diri aja Pak. Iya. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan nantinya Pak para pelaku UMKM ini pada saat datang Iya. di pamerannya nanti Pak? Satu, produknya, bawa Sampelnya, contoh sampelnya. sampel produknya, kemudian company profile usahanya, ya selalu itu. Dan yang paling penting kontak, dan kontaknya itu selain nomor HP, email. Ya, buyers itu selalu mau melakukan surat menyurat, karena penawaran permintaan itu selalu melalui surat email menyurat. ya. Iya, Oke. email. Jadi itu ya. Jadi ada nomor kontaknya, kemudian ada profil usahanya dan juga email ya. Iya. Oke. Yang paling penting sudah mengetahui berapa nilai harga yang dia tawarkan. Oh, Iya. begitu ya, Agar harus bisa tahu ya. nanti melakukan transaksi bisnis, negosiasi dulu. Negosiasi. Iya, sampai Tawar-menawar melakukan dulu ya. Iya. Kalau nggak tahu berapa HPP produknya, Aduh, gimana nih? jual rugi. Iya. Jangan sampai rugi ya. Nah, kemudian di AMBF itu kita undang seperti karantina, bea cukai, perbankan, asuransi, buka booth juga, agar kemudian kenapa? Supaya teman-teman calon eksportir ini pertamanya belum berpengalaman bisa bertanya ke karantina, ke bea Persyaratannya. cukai, bagaimana persyaratan ekspornya. Iya, oke. Jadi semuanya lengkap di sana ya, komplit ya. Jadi datang aja langsung ya, para pelaku UMKM. Sekali lagi untuk AMBF and SSIF ya. Sekali lagi AMBF dan SSIF 2025 yang tentunya sebentar lagi itu akan digelar di Hotel Claro ya. Sekali lagi di tanggal 13 hingga 12 sampai 13 November. diulang lagi Pak. Tanggal 12 sampai 13 November ya 2025 di Hotel Claro Makassar ya. Baik, wow, kayaknya ini sudah banyak nih ya yang masuk untuk live chat kita di pagi hari ini. Kita coba baca dulu. Untuk pertanyaan pertama, saya baru punya usaha makanan ringan khas Makassar. Nah, produk saya ini sudah lumayan laku di pasar lokal. Apa langkah pertama yang harus saya lakukan kalau ingin ekspor gitu? Ya. Oke. Pertama, kalau produknya lah, apa saja sebenarnya bisa. Yang penting ada pembelinya. Saya pernah diinfokan oleh teman calon buyers di luar negeri itu mencari kerupuk yang dicari. Kerupuk udang atau apa nih Pak? Ya, kerupuk udang. Kerupuk udang. Nah, pertama itu. Kedua, kalau olahan bagaimana legalitasnya? PIRT-nya, kemudian halalnya, kemudian BP POM-nya gimana? Ada 3 ya Pak, perizinan yang harus diurus yang ya. paling penting dulu bagaimana. Kemudian kalau olahan itu disesuaikan lagi juga dengan permintaan negara tujuan. Biasanya ada persyaratan tambahan lagi dan lain-lain. Itu yang akan kita sesuaikan. Tapi yang paling mendasar dulu adalah kalau produk kita olahan, PIRT-nya, halalnya, kemudian BP POM-nya. Itu harus yang diperhatikan ya. Itu kalau mengurus perizinan seperti itu Pak, itu ada biaya yang dikeluarkan atau bagaimana Pak? Tergantung dari berbagai lembaga masing-masing. Oh begitu, oke ya. Saya ke Pak Ali Mansyah lagi nih Pak. Nah ini untuk Untuk yang pengen punya usaha makanan ringan khas Makassar, yang pengen ekspor juga ini gimana Pak? Apakah persyaratannya bagaimana di karantina ini? Pertama tadi yang saya sudah disampaikan bahwa pertama harus ada bayarnya dulu, karena kan negara tadi yang saya sampaikan bahwa setiap negara tujuan itu punya kegiatan yang persyaratan yang berbeda-beda. Jadi setelah kita lihat dia mau kemana, di situ nanti akan silakan nanti konsultasikan ke karantina. Kami akan bantu. Oh kalau negara ini dia meminta persyaratannya A, B, C, D. Nanti sama-sama kita akan bantu untuk disiapkan persyaratannya. Kita akan memandu. Karena kan kami di pemerintahan itu kan sebatas regulator ya, membantu memberikan kira-kira kalau regulasi seperti ini negara tujuannya
harus dipenuhinya apa saja seperti itu. Jadi pertama kami siap, yang kedua datang ke ANBF ini biar dapat bayarnya dulu kan ya. Jadi dapat bayarnya, setelah dapat bayarnya konsultasi ke boothnya karantina, kira-kira kami akan sampaikan persyaratannya apa. Oke ya, pokoknya komplit ya di sana ya. Baik, kita pertanyaan berikutnya, apakah semua jenis produk UMKM itu bisa diekspor atau ada kategori tertentu yang lebih mudah untuk menembus pasar global, gitu, Pak? Ya, seperti yang saya sebut tadi, yang penting ada permintaannya, dan itu teman-teman yang potensial ekspor salah satunya pertama buatlah web usaha, web perusahaannya, ada website agar calon buyer biasanya kan itu melihat juga untuk membangun kepercayaan. Biasanya buyers itu melihat mencari web perusahaan kita. Nah, salah satunya di Rewaku juga, Rewaku Ekspor itu diajarkan untuk pembuatan web ya, iya. Website. Aduh, komplit ya. Pembuatan website, ya. cara mengirim email kan harus dipastikan. Oh, calon buyer saya ini negara ini. Sekarang jam 10 misalnya, di sana jam berapa? Saya harus mengirim jam berapa di waktu di sana. Jadi itu harus diperhatikan juga jam-jamnya, Pak. Iya. Untuk, buyers itu kan ketat, seperti itu. Apapun bisa diekspor, itu saya sebut tadi. Peluangnya Pun tempe pun kan sudah pernah. Kita juga calon eksportir atau teman-teman pelaku UMKM, calon target pasar kita juga bisa memperhatikan. Oh, ini tradisional. Berarti sasaran saya adalah diaspora yang ada di luar negeri. Di mana misalnya kalau tradisional Makassar, berarti di mana banyak diaspora Makassar. Di negara mana banyak orang Makassar bermukim. Nah, mungkin di situ bumbu palu basah, bumbu coto, bumbu kondro itu potensial misalnya. Nah, itu saran saya gitu. Rajin-rajinlah mencari informasi tentang di mana bisa kita dipasarkan, negara mana yang mencari barang ini. Nah, itu banyak yang tersedia. Dan yang paling penting, promosikanlah produk Anda. Itu lewat website ya. Oke. Jadi kalau memang sekarang nih para pelaku UMKM ya belum punya website ya, buat dulu websitenya ya. Oke. Baik, kita masih ada nih untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar, dan untuk Anda juga yang lain buruan ya yang mau nanya-nanya nih ya, atau Anda juga pengen ikutan ya untuk nanti acara yang di 12 sampai tanggal 13 ya ANBF ini, persyaratannya seperti apa, kemudian itu bisa langsung aja nanya ya dengan Pak Anwar di sini. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya nih, kalau peran konkret BI Sulsel sendiri untuk mendorong UMKM agar siap ekspor, apakah melalui pembinaan, fasilitas promosi dan digitalisasi? Itu udah ya tadi Pak ya, itu sudah. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara UMKM kecil ini bisa menemukan buyer atau pasar luar negeri tanpa harus ikut pameran yang biayanya besar katanya Pak? Silakan Pak Anwar. Ya. Itu yang saya sebut tadi, kita rajin-rajinlah. Sekarang kan eranya teknologi, digitalisasi digitalisasi. Kita rajin-rajin mencari informasi saja. Kemudian yang paling penting membangun komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman yang sudah melakukan ekspor. Eranya kan sekarang komunitas. Ya, kita berkomunitaslah dengan para pelaku UMKM, karena dari sanalah biasanya juga ada informasi seperti Pak Fandi. Oh, ini ada sebenarnya bayarnya itu, bayar utamanya adalah kemiri, tapi ternyata bayarnya itu mencari juga misalnya produk lain. Nah, dari situ biasanya, oh ini ada bayarku mau mencari ini. Nah, seperti itu. Jadi hal yang terpenting juga nih untuk bisa go ekspor ataupun naik kelas itu membangun jaringan ya, relasi ya. Penting. Networking. Networking. Ada komunitas kemirinya ya Pak? Ada. Oh, ada, tahu. Oh ya. Sudah lama Pak itu untuk komunitas? Ya. Silakan Pak. Jadi kita ada biasa grup Bu ya, baik di sosial media walaupun di grup WA. Kalau misalnya di sosial media juga kita biasanya dapat info, misalnya kayak grupnya Kemiri Nusantara. Itu namanya ya, Kemiri Nusantara. Kemiri Sudah Nusantara. lama? Sudah lama. Sudah lama. Itu berapa anggota Pak?
fluktuasi banyak sih Bu, kami nggak terdata sistematis, tapi dari situlah biasanya jejaring-jejaring itu koneksi itu timbul. Misalnya kita kewalahan bahan baku, nah tiba-tiba teman ada yang sounding Ridi bahan baku sekian ton, harga sekian, terima lokasi misalnya, nah itu biasanya seperti itu. Oke. Jadi itu ya pentingnya untuk Penting. ada komunitas membangun relasi ya. Membangun relasi. Iya. Baik, kita lanjut lagi nih, ada beberapa pertanyaan lagi ya. Kalau kita belum punya badan usaha resmi, apakah masih bisa ikut untuk program pendampingan dari Bank Indonesia nih? Pak Anwar. Ya. Salah satunya memang yang paling penting pada saat seleksi itu adalah legalitas usahanya. Minimal satu memiliki NIB, karena itu kan keseriusannya sebagai pengusaha. Ya. NIB-nya itu sudah terdaftar. Legalitas itu penting karena itu adalah ibaratnya itu menandakan bahwa pengakuan dari negara bahwa kita punya usaha yang diakui oleh negara secara legal dan sah. Ya itu memang harus legalitas, ada. itu paling penting. Penting ya. Iya, selain produk. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya para pelaku UMKM kita. Saya pernah dengar tentang program kurasi produk dari BI. Apa kriteria produk yang bisa ikut dan bagaimana cara daftarnya nih Pak? Kurasinya. Iya. Pertanyaannya banyak ke BI ya. Ya, kurasi seperti yang saya sebut tadi, memang selalu kita melakukan juga setiap tahun. Salah satu persyaratannya itu pertama produknya, kemudian legalitas usahanya. Kalau produknya sisi sertifikasi tadi, apakah sudah memiliki halal, PIRT, itu yang penting dulu, PIRT dan halal. Kemudian nanti kalau pasarnya untuk yang lebih luas berarti membutuhkan izin edar dari BP POM. Ya, itu. Kemudian kita melakukan setiap tahun, dan salah satu bentuk untuk masuk atau model untuk masuk ke bagaimana dikurasi, salah satunya kalau ada lowongan atau dibuka untuk penjaringan Rewako ini, UMKM Rewako ataupun Rewako Ekspor, silahkan mendaftar. Karena itu sudah dikurasi juga. Oh, gitu iya, ya. produknya salah satunya produknya dikurasi lewat itu untuk lolos masuk ke Rewako Ekspor dari Bank Indonesia ya. Satu pertanyaan lagi, apakah ada biaya khusus atau subsidi yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk pemeriksaan karantina? Bagaimana cara mengajukan katanya nih? Ya, untuk saat ini karantina kebetulan terus berkembang ya. Jadi untuk saat ini untuk pengajuan permohonan itu sudah satu. Jadi dulu mungkin ke karantina sendiri, ke bea cukai sendiri. Jadi sekarang dia satu kali permohonan itu langsung masuk ke bea cukai dan langsung diterima oleh karantina. Itu untuk permohonan. Jadi menggunakan aplikasi SSM Ekspor. Terus ini kecuali kalau memang tetap kita sebisa mungkin seperti itu ya, karena ke depan akan seperti itu. Nah, apakah ada biaya? Pasti ada biaya karena kan di kita ada namanya penerimaan negara bukan pajak. Tapi itu jangan khawatir, murah kok. Bahkan itu bisa cuma Rp5 1 kilo. Jadi sangat kecil sekali sebenarnya. Jadi jumlahnya kalau teman-teman UMKM jangan pernah khawatir dengan biaya, karena memang biayanya itu sangat kecil sekali ya. Jadi dengan jumlah tontonan pun sebenarnya biaya yang dibayarkan itu tidak seberapa sih sebenarnya. Seperti jadi itu. Jangan takut ya. Ya. Baik, kita ada lagi nih. Apakah BI juga bisa untuk prosedur pengujian ya? Ini bagaimana prosedur pengujian laboratorium untuk memastikan produk memenuhi standar internasional? Apakah hasilnya dapat diproses secara online ini, Pak? Ya, kan mungkin Pak ini. Ya, jadi untuk laboratorium sendiri, laboratorium kami itu sendiri itu memang sudah terakreditasi ya, secara nasional maupun internasional. Karena kita akan mengikuti terus regulasi-regulasi yang ada. Jadi jangan khawatir ketika kami sudah melakukan pengujian laboratorium, sudah melakukan validasi dan semua kegiatan akreditasi, jadi pasti akan diterima sama negara tujuan. Tadi yang sudah sampaikan, kita akan sebelum kita teman-teman ekspor ini, UMKM ekspor, kita antara dengan government, pemerintah dan pemerintah sudah melakukan persetujuan. Jadi ketika dia sudah melakukan boleh, artinya dia sudah mengakui negara kita, dia sudah mengakui seluruh sistem negara kita. Jadi jangan khawatir, apa yang kita periksa itu sudah diakui oleh negara luar. Jadi ada MOU-nya gitu ya sebelumnya. Sudah ada sebelum itu.
Nah, saya mau ke Pak Arfandi. Ya, Nah, gimana, Bu? ini tips juga nih Pak untuk para pelaku UMKM ya, bagaimana mereka bisa go digital, bisa naik kelas gitu Pak. Apa nih tipsnya untuk go ekspor gitu ya? Pertama Ya. mungkin niat Bu ya. Niatnya dulu untuk apa nih? Saya mau jadi pengusaha, niatnya untuk apa? Misalnya membuka lapangan kerja atau memperkerjakan banyak orang. Yang kedua, seperti yang dibilang sama Pak Anwar tadi, itu masalah mindset, dan saya tambah satu lagi nih, mental. Ya. Iya. Karena mindset dan mental ini yang sering terjadi di dunia usaha UMKM. Jadi kalau misalnya mindset dan mentalnya bermasalah, karena itu nanti ke depannya bakalan putus asa. Itu. Misalnya saya nggak punya modal, ini apa semua. Nanti kalau mindset dan mentalnya bagus, pas aja berpikir, wah saya harus cari ke sini nih, saya harus cari ke sini. Pasti planning A, planning B, planning C sampainya Z pun pasti akan dilakukan. Itu. Gak mudah ya? Gak mudah Bu, Iya. ya. karena kalau mental kan, kalau usaha itu kan hampir setiap hari itu pasti ada masalah. Entah itu dari produksi, entah itu dari keterlambatan pengiriman barang, lakban habis lah, listrik habis lah. Makanya kalau mindset dan mentalnya belum siap, wah itu kedepannya saya takutnya nanti putus asa itu. Bu. Iya. Oke. Yang, Jadi ya silakan. yang selanjutnya itu masalah legalitas. Ya. Itu yang terpenting juga Itu yang Pak, ya? terpenting, legalitas. Oke, untuk coaching sendiri Pak, untuk mental itu ada nggak sih di pendampingan di Bank Indonesia ini? Ya, Ya. di kurikulum Rewako UMKM Rewako dan Rewako Ekspor itu ada. Itu sudah ada masuk mindset dan mentalnya. Termasuk kalau di kurikulum kita saat pendampingan ada namanya UMKM Rewako. Ya, jadi UMKM Rewako itu sebenarnya secara umum. Nanti dikelaskan lagi yang untuk ekspor. Ibaratnya jurusan. Iya. Di UMKM Rewako itu dibangun mindset, mental, bagaimana seorang entrepreneur ini dibawa tekanan. Tesnya itu mirip psikologi. Ada namanya DSC, itu kemudian ada berapa Tahapan ya? jenis tes, Iya. jenis tesnya. Dari situ kita bisa melihat dari hasilnya itu orang ini memiliki mental yang seperti disebut tadi Pak Fandi, mental bagaimana? Apakah dia akan surut kalau menghadapi permasalahan, berarti dia out. Tidak lolos ya? Iya, berarti dia tidak mampu menerima tekanan. Oh, gitu. Seorang pengusaha kan harus siap ya dengan tekanan ya mental Pak. menerima tekanan. Yang disebutkan tadi Oke. Pak Fandi, kita bisa mengalami gagal bayar, bayar kita lari. Itu banyak bagaimana mentalnya, bagaimana membangun kembali usaha. Nah, Ya, itu. jadi ada tesnya gitu Iya. ya. Oke Pak, karena kita terbatas nih, kita akan mengakhiri perbincangan kita. Mungkin dari Pak Ahmad dulu nih ya Pak, untuk mengajak juga nih Smart Listener untuk para pelaku UMKM untuk hadir ya, untuk seminar ataupun pameran nantinya akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia Pak. Di announce lagi Pak, nanti acaranya seperti apa? Ya, jadi teman-teman pelaku UMKM silahkan datang di AMBF, SSIF. AMBF itu ada, semua ada. Calon buyer dari 18 negara siap melakukan transaksi bisnis, negosiasi bisnis, business matching dengan teman-teman pelaku UMKM. Ya. Selama 2 hari silahkan datang untuk mencari buyer, kemudian bertanya tentang bagaimana kekarantinaan, kepabeanan, dan di sana juga ada sesi-sesi diskusi, sharing dari para eksportir yang sudah berpengalaman dan itu dari bukan saja narasumbernya bukan saja dari Makassar, Iya. tapi dari luar yang Iya. berpengalaman. Oke, jadi datang ya. Itu memang untuk kegiatannya memang harus diagendakan ya untuk kegiatan ini ya. Sekali lagi AMBF dan SSIF 2025 yang akan diselenggarakan di Hotel Claro Makassar. Dari Pak Limansyah ada yang disampaikan Pak untuk para pelaku UMKM yang Ya, untuk ekspor ini Pak. Mungkin terakhir ya saya sampaikan bahwa teman-teman UMKM jangan pernah takut untuk ekspor, karena tadi kalau ditanyakan yang kecil-kecil bagaimana, kami rutin tiap
tiap bulan melakukan sertifikasi ekspor kupu-kupu. Jadi awetan kupu-kupu itu cuma 1 atau 2. Jadi dalam jumlah kecil tapi dia rutin selalu melakukan ekspor. Jadi hal yang sekecil itu pun kupu-kupu awetan, kumbang awetan itu bahkan bisa diekspor. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tadi ikuti acaranya BI biar bisa tahu kira-kira bayarnya itu bisa ada di mana saja. Mungkin itu cukup, terima kasih. Oke, baik. Dan ya, Smart Listener, tentunya untuk UMKM tembus pasar global ini ada beberapa strategi yang memang harus kita terapkan ya, bagaimana memahami tren pasar, kemudian membangun jaringan dan juga memanfaatkan teknologi digital. Pentingnya para pelaku UMKM untuk adaptif dan inovatif dalam menyusun strategi ekspor ini. Sekali lagi terima kasih Pak Alim Mansyah, kemudian Pak Anwar, terima kasih, dan juga Pak Arfandi ya. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya sekali lagi saya Mirza Arianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.